Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Muzammil, surat ke-73, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 10 berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun." Allah taala ingatkan kepada nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap segala ucapannya orang kafir. Nabi diingatkan, orang kafir itu adalah orang kafir, tidak beriman, tidak berakal, asal ngomong. Oleh karenanya, karena asal ngomong, jangan dimasukkan di akal, tidak perlu dipikir. Gitu ya. Jadi jangan kita dari ayat ini Allah Taala mengajarkan kepada kita, ya, hendaknya kita itu tetap fokus kepada apa yang kita kerjakan. Jangan kita melihat pendapatnya orang. Karena pendapatnya orang itu ya memang menurut dia tidak berkepentingan atau dia tidak senang dan sebagainya lah. Jadi bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang suruh seperti dia. Begitu ya. Orang diminta harus seperti dia lah. Begitu ya. Ini barang yang benar bisa di sesuatu yang oleh karenanya hendaknya seseorang itu di dalam hidup harus bisa melihat kebaikan-kebaikan apa yang baru, gitu ya. Mesti dia bisa melihat kebaikan-kebaikan yang baru yang dia baru tahu lah, gitu ya. Dia baru tahu, bukan berarti kalau dia itu tidak tahu lalu kemudian tidak boleh ada yang baru lah, tidak bisa. Ilmu kita terbatas, gitu ya. Ilmu kita terbatas. Yang ilmunya sempurna itu hanya Allah Taala saja, karena Dialah yang menciptakan semuanya. Wasi'un alim. Kalau kita sebagai makhluk, ilmu kita terbatas. Sudah sekolah lagi, sudah sekolah lagi. Sampai kapan sekolahnya? Sampai mati. Selama masih hidup orang itu belajar, menerima hal-hal yang kira-kira membawa kepada kebaikan. Lah disitulah fungsinya akal. Akal itu hidup. Nah, kalau otak robot bisa. Kalau otak robot itu bisa. Nah, makanya orang itu karena malas mikir, orang minta yang berpikir itu robot, bisa. Gitu ya. Tetapi untuk apa? Itu bukan robot, manusia. Nah, gitu ya. Manusia bisa menjawab untuk apa, mengapa dan sebagainya, itu manusia berhidup. Kalau otak tidak. Otak itu bisa digantikan oleh robot. Robot, coba kamu kerjakan ini. Nah, wahai robot, saya itu ya kepingin membangun sebuah rumah. Nah, gitu ya. Tolong kamu desainkan. Nah, robot itu, gitu ya, komputer itu berdasarkan data-data
yang data-data itu sebenarnya dari ilmunya manusia. Nah, itu misalnya catur misalnya, ada robot pintar main catur. Lah yang buat catur siapa? Kan manusia. Begitu ya. Yang buat catur kan manusia. Kemudian robot tadi diberikan ilmunya manusia lah. Seolah-olah dia bisa berpikir seperti manusia. Dia ilmunya dari manusia kok. Ilmu dari manusia tadi diberikan kepada robot. Nah, robotnya lebih cepat berpikir. Nah, tapi bukan berarti robot kalau bisa menciptakan hal yang baru, tidak. Gitu ya. Robot tidak bisa menciptakan hal yang baru kecuali terbatas pada apa data yang diberikan kepada dia. Nah, dan dia pragmati. Manusia tidak. Manusia itu hidup itu bisa menerima hal yang baru untuk kebaikannya. Allah mengatakan kamu yang sabar, tidak perlu diperhatikan mereka. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka itu dengan meninggalkan dengan cara yang baik. Wa'ad al-jahilin, kata Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, perpalingan dari orang bodoh. Nah, orang pintar, orang yang bisa buat kita itu pintar, itu orang pintar namanya. Begitu ya, orang pintar itu adalah orang yang bisa membuat kita itu pintar. Datang, ngomong, bertanya misalnya lah, membuat kita berpikir, itu pintar namanya. Tapi kalau orang sekedar nyerepet, udah usah diperhatikan. Nah, begitu ya. Terus sama dengan kita misalnya, kita misalnya melihat ada seekor kambing mengambil misalnya, gitu, loh ini kurang ajar kambing ini, gitu ya. Saya dihina loh, ini kambing ini, janganlah saya ini lah. Gitu ya. Lah tapi dia ngomong ini mau disembelih sebentar lagi. Anda mau tadi disembelih ya enggak lah iya. Gitu loh. Ada bedanya antara kambing dan manusia. Gitu ya. Atau anak kecil misalnya lah. Dan orang dewasa loh ada bedanya. Jangan orang menyamakan dirinya dengan hewan. Orang dewasa dengan anak kecil ya tidak bisa. Lah begitu ya. Kita tuh dimuliakan Subhanahu wa taala dengan berpikir yang benar, menciptakan kebaikan lah. Begitu. Biarkan saja, tidak usah diperhatikan. Wadharni wal mukadzibin ulil na'mah. Biarkan saya itu berhadapan dengan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang mereka itu Allah Ta'ala berikan nikmat. Wa mahilhum qalila. Biarkan sebentar saja. Orang-orang yang melawan Allah Ta'ala itu tidak apa-apa. Allah Ta'ala tidak apa-apa kok yang ribut kita. Nah, begitu ya. Ada orang melawan Allah Ta'ala kita ribut. Begitu ya. Biarkan saja. Begitu ya. Kalau memang dia mau bisa dijak berpikir, ya kita aja berpikir lah. Begitu ya. Nah, kalau dia sekedar membakar Al-Quran, gitu ya. Dia membakar Al-Quran. Kenapa sih kalau Al-Quran itu dibakar lah? Al-Quran dibakar lah. Penciptaan juga bakar Al-Quran loh ya. Ada yang salah, dibakar lah. Misalnya percetakan itu punya yang salah, dibakar. Wah, di demo tokonya loh. Ini barang salah, ini mau dibakar lah. Begitu ya. Jangankan membakar satu Al-Quran, satu gudang Quran dibakar, tidak ada manfaatnya. Kita tidak ada ruginya. Begitu ya. Tidak ada ruginya kita. Ada orang punya Quran, mencetak Quran 10.000, kemudian dia bakar, biarkan saja. Begitu ya. Itu pribadinya dia. Kita tidak ada yang kurang. Nah, kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak ngerti Al-Quran, itu yang diperhatikan, bukan orang bakar Quran lah. Kita keberatan ada orang bakar Quran lah. Saya tanya, loh, Anda keberatan kenapa? Ya kan? Kalau Anda melihat ada orang menghina Al-Quran, Anda mesti menghormati Al-Quran. Sudah, bagaimana caranya? Sudah. Nah, begitu ya. Begitu ya, bagaimana caranya? Anda hafal isinya 30 juz. Oh ya, Anda selesai. Ngerti isinya? Oh ya, tidak mau selesai ya. Begitu ya, hafal Anda. Begitu ya, orang munafik itu hafal Quran. Orang munafik hafal Quran, cuma tidak sampai hatinya. Lah, masih hafal Quran lumayan. Ini bayar zakat, zamannya Abu Bakar Siddiq, hafal Quran. Lah, gitu ya. Lebih dari itu ngerti isinya loh lah. Lah kita mau jadi apa sekarang? Al-Quran tidak kita baca, tidak kita hafalkan, tiba-tiba orang dengan Quran, biarkan saja. Begitu ya. Dia bakal Al-Quran, biarkan saja. Yang penting kita itu bagaimana loh. Begitu ya. Kita itu bagaimana lah. Begitu ya. Yang penting kita itu tidak ada ruginya buat kita. Ada orang mau bakar Bukhari misalnya. Ini Bukhari, sebentar.
Anda hafal isinya Bukhari? Tidak, lah iya lah, Anda ini tidak ngerti isinya Bukhari, dibuat ada Bukhari dibakar lah. Begitu ya, masih banyak disasak di panggung Bukhari itu. Begitu ya, ada Pak Bukhari juga ada. Nah, mau cari Pak Muslim ada. Begitu ya, ada. Nah, yang penting itu, tapi kalau hafal lain, hafal loh ya, tidak ngerti isinya hafal. Misalnya, oh ini orang hafal Bukhari, hafal, tidak ngerti isinya lah. Apalagi ngerti isinya. Baca Bukhari dibuka dibahas loh, begitu ya, banyak loh syarahnya Bukhari itu. Muslim dibuka dibahas loh, begitu ya, itu hebat. Nah, baca syarahnya Bukhari, syarahnya Abu Dawud, nah, begitu ya, syarahnya Nasai. Anda kalau mau ngetes orang atau pintar atau enggak, Anda kasih ini loh, ada Nasai, suruh jelaskan dia. Nah, tidak ngerti, baca syarahnya, bisa jelaskan, pintar, selesai itu aja. Gitu ya, bukan Riyadhus Shalihin, bukan, gitu ya. Baca Nasai, ayo bab Thahara, bab ini, jelaskan. Nah, begitu ya, bisa apa enggak dia? Nah, begitu ya. Orang baca Riyadhus Shalihin masih perlu syarah, yang sekedar hadis yang terkait dengan akhlak bagus. Saya kagum, saya tidak bisa nulis seperti itu. Begitu ya. Tapi ada lagi yang pembahasan lebih hebat, lebih dari sekedar akhlak, yaitu syariat, bagaimana bersuci dengan benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar loh, begitu ya, puasa dengan benar lah dan sebagainya loh, begitu ya. Saya lihat di Masjid Nabawi itu majelis membaca syarahnya Tirmidzi mengenai puasa. Nah, syarahnya Tirmidzi mengenai puasa loh, begitu ya, syarahnya Tirmidzi mengenai puasa loh, bagaimana? Itu seharusnya begitu. Orang alim itu orang yang membaca, tidak usah banyak-banyak, satu buku saja, Bukhari dibaca. Nah, begitu, ini syarahnya Ibn Hajar, Muslim juga begitu dan sebagainya loh, begitu ya. Jadi kalau ada orang misalnya bakar Bukhari, kenapa? Yang dibakar itu memang Bukharinya, Anda lah, lah. Ilmunya ada lah, begitu, ilmunya ada. Gitu ya, di satu buku dibakar, 1000 buku dibakar, masih ada puluhan ribu, masih ada puluhan ribu buku dibakar, masih ada ratusan ribu ada. Tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau segera orang mau bakar itu, nah, biarkan saja, gitu ya. Tidak ada yang kurang dalam Islam ini. Nah, gitu, ada orang bakar Bukhari, bakar Muslim, bakar, tidak ada. Yang bencana itu bukan Quran dibakar. Yang bencana itu adalah orang tidak ngerti Quran, itu bencana, bukan Quran dibakar. Begitu ya. Bencana itu bukan Quran dibakar. Bencana itu orang tidak ngerti Quran lah. Begitu ya. Orang tidak mengerti Quran itu bencana lah. Begitu ya. Bukan Quran dibakar, tidak ada pengaruhnya. Masih ada Quran, sebuah kertas Al-Quran itu. Tapi kalau dibaca melekat dalam hati seseorang, itu yang berbahaya lah. Itu yang membuat orang itu hebat. Nah, begitu ya. Musuhnya orang kafir itu bukan Al-Quran. Musuhnya orang kafir itu orang Islam yang ngerti Al-Quran dan melaksanakannya, itu bahaya. Tapi kalau sekedar Quran tidak bahaya, tidak ada masalah lah. Salah orang kafir itu, begitu ya. Bakar Al-Quran itu salah lah, begitu ya. Mestinya orang kafir itu berusaha menjauhkan orang beriman dari Al-Quran lah, begitu ya. Diberi majalah-majalah yang gratis itu. Jangan Quran dibakar, percuma. Berikan majalah-majalah yang gratis, yang isinya kemaksiatan, yang baca banyak. Begitu ya, yang baca banyak. Tapi kalau Quran dibakar, paling orang ribut saja, begitu ya, tidak ada yang berubah. Tapi kalau dirusak lah, gitu ya, sebarkan narkoba gratis, itu merusak namanya lah, begitu ya. Didiskon harganya narkoba misalnya, oh itu, ini narkoba murah lah, itu caranya begitu, merusak orang beriman lah. Tapi kalau sekedar bakal Quran, begitu ya, yang tidak ada perubahan. Nah, begitu ya. Baik, selanjutnya, inna ladaina angkalan wa jahima. Nanti kami di akhirat nanti, gitu ya, ada tali-tali, ada jahim, nama neraka, wa tu'aman za ghussah, dan ada makanan yang ada durinya, wa azaban alima, dan azab yang pedih. Nanti mereka itu diazab, biarkan saja. Fokus kepada orang yang sudah beriman, diperbaiki. Nah,
begitu ya. Bukan orang kafir lah, begitu ya. Yang penting itu bagaimana orang yang sehat jangan sampai sakit, begitu ya. Begitu, bukan lalu ada orang yang sudah tidak tahu keadaannya bagaimana, diperhatikan, begitu ya. Pikirnya dokternya orang ini, dokternya tidak perhatikan salah, merhatikan orang ini mau mati lah. Yang sehat ini loh, yang sehat ini harus menjaga kesehatannya lah. Ya, jangan merokok, jangan tidur malam lah. Jam sekian sudah tidur, jangan rokokan. Jam sekian bangun, sholat malam lah. Begitu ya. Minum coklat, nah, minum susu, ada coklatnya lah. Begitu ya. Olahraga, gitu ya. Coklat cucu, coklat susu madu, begitu ya. Dikasih jahe, perkasa. Begitu caranya lah. Begitu ya. Perkasa, jangan rokokan lah. Tidak bisa. Itu bukan caranya begitu. Begitu ya. Minum susu, dikasih coklat, dikasih madu, dikasih jahe, kapologo lah. Begitu loh, segini. Hebat lah. Begitu caranya. Begitu, beli kok rokok segini buat apa? Begitu ya. Beli tiketnya orang loncat-loncat ke konser buat apa? Beli sepak bola buat apa? Beli barang yang bernilai supaya kuat badannya lah. Begitu. Nabi itu kuat badannya. Nabi itu badannya kuat. Begitu ya. Nabi itu badannya kuat, bisa banting orang Nabi itu. Nabi itu bisa banting orang. Nah, badannya kuat. Itu Nabi. Sampai umur 60 masih bisa perang, cuma meninggal. Bukan sakit, meninggal lah. Begitu ya. Umur 60 masih kuat Nabi itu 9 istrinya. Lah kita 1/9 lah. Gitu loh. Kita 1/9. Gitu. Oh ya Allah kuat. Gitu loh, 1/9 kita itu. Itu yang terjadi lah. Nabi lebih dari itu bisa. Cuma dibatasi oleh Allah Ta'ala. Nabi itu dibatasi 9 itu. Begitu ya. Dibatasi, tidak boleh diganti 9 itu. Seperti Mahkamah Konstitusi. Gitu ya, tidak boleh diganti. Hakim MK kalau di Amerika, Mahkamah Konstitusi tidak boleh diganti sampai mati. Nah, di sini ada batasnya. Di Amerika tidak boleh. MK itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh diganti sampai mati orangnya. Nah, begitu ya, 9 orang. Isinya juga tapi begitu, 9 orang tidak boleh diganti. Bukan karena ini ada yang cantik ganti, enggak lah. Begitu ya. Artinya Nabi itu kalau disuruh lebih bisa. Lah kita lain siapa lah. Tapi Nabi malam bangun. Al-Quran masih hafal loh. Begitu ya, Al-Quran masih hafal. Itu yang terjadi. Gitu ya. Hendaknya kita itu mumpung di bulan Rabiul Awal ini jangan hanya kita melihat bagaimana pribadi beliau itu. Begitu. Ya umat tarjuful ardu wal jibal, hari di mana bergetar bumi dan gunung. Gunung ikut bergetar. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Gitu ya. Hari itu gunung gitu ya, menjadi sesuatu yang gitu ya, aroma di sini. Debu gitu ya. Sesuatu yang menjadi sesuatu yang halus sekali dari begitu besarnya guncangannya sampai gitu ya, sampai gunung itu seperti barang yang gitu ya, yang halus sekali begitu. Lanjutkan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami mengutus kepada kalian seorang rasul ya. Sebagai apa? Sebagai saksi buat kalian. Nah, gitu ya. Loh, katanya Nabi itu ngajari orang. Nah, ya memang selain Nabi ngajari orang juga sebagai saksi. Saksi bahwa Nabi sudah dikirim. Nah, jangan sampai dari kan mengatakan belum dikirim Nabi. Gitu ya. Jangan sampai mereka berkata belum dikirim Nabi, karena nanti gitu ya. Saksi itu bukan Nabi saja, kita. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kalau dijadikan sebagai umat wasat yang tengah-tengah, sebagai saksi. So nanti para nabi ditanya oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Sudah kamu sampaikan? Sudah ya Allah. Umatnya ditanya, sudah nyampaikan? Oh belum ya Allah. Sama saksinya umatnya Muhammad SAW. Kita ditanya, Nabi Nuh sudah nyampaikan? Sudah. Nabi Hud sudah, Nabi Saleh sudah, gitu ya. Nabi Syuaib sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa sudah lah. Kenapa? Loh kok tahu? Baca Quran. Nah,
Begitu ya, karena baca Al-Quran tahu, bukan katanya Ustadz loh ya apa lah, begitu ya. Lah, kalian dulu baca apa lah, begitu ya. Sudah saya baca Al-Quran bahwa Nabi ini sudah nyampaikan, nah, begitu. Baik. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, fa'asa fir'aunur rasulah. Lalu Fir'aun melawan Rasul tadi, yaitu Nabi Musa. Begitu ya. Fa'akhadnahu akhzan wabila. Kami azab Fir'aun dengan hukuman yang kuat, yaitu kami tenggelamkan. Nah, gitu ya. Kami tenggelamkan Fir'aun. Gitu ya. Kami tenggelamkan Fir'aun dengan, itulah azab. Begitu ya, kami tenggelamkan Fir'aun. Itulah azab. Itulah balasan buat orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa sekarang Allah Taala tidak bisa mengulangi? Bisa. Nah, begitu ya. Kita sebagai orang yang berakal, tadi saya katakan, daripada saya itu, gitu ya. Sama dengan misalnya, gampangnya begini misalnya. Lah, ini ya, kita ke dokter misalnya. Kita itu sakitnya ringan. Pernah ada orang yang sakit seperti Anda ini, tangannya itu hilang. Oh, masa? Oh, iya lah. Masa hilang tangannya? Karena masalah sesuatu, misalnya saya bayangkan lah. Begitu ya. Ini Anda ini masih ringan. Nah, pernah saya ngobati, wah, hilang tangannya. Oh, begitu. Pero kita obati dengan benar ini tangan kita. Misalnya begitulah. Begitu ya. Atau misalnya, oh ini kakinya mesti diobati. Pernah darah kayak gini, kakinya hilang lah. Oh begitu ya, iya. Jadi bagaimana ya, mesti diobati lah. Begitu. Dokter tidak akan bilang, oh tidak apa-apa. Ya sekarang tidak apa-apa memang. Tapi kalau lama-lama nanti ini bisa hilang kakinya misalnya lah. Allah juga begitu. Dulu kami pernah menghukum orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi kalau saya balik, orang yang pintar yaitu orang yang cari keselamatan. Caranya dengan mentaati Allah Ta'ala. Kan begitu tuh gampangnya lah. Begitu ya. Orang yang pintar itu orang yang cari keselamatan. Nah, caranya bagaimana? Dengan mentaati Allah Ta'ala, dengan mentaati Rasulnya. Caranya dengan mengetahui sunnahnya Rasulullah SAW. Kul hadhihi sabili, katanya Allah. Kata Allah Ta'ala, katakan hadhi, kul hadhihi sabili. Gitu ya. Ini jalan saya. Adu ila Allah, saya mengajak dengan ini tadi kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, orang yang saya dan yang ikuti saya lah. Jadi kalau kita itu ngikuti Nabi, nah begitu kita cari keselamatan lah. Kalau seseorang itu memang ikhlas karena mencari keridhaan Allah Taala, ikhlas karena mencari keselamatan akhirat, pasti dia cari perbuatan yang menghasilkan pahala. Saya ulangi lagi supaya ngerti. Kalau orang itu memang cari keselamatan, begitu ya, cari perbuatan yang menghasilkan pahala. Kita kerja di suatu tempat saja, di sebuah gudang, per pabrik. Lalu waktu kita ngerjakan sesuatu, ada yang berkata, ini bukan pesanan lo ya. Oh iya, Anda dibayar. Oh, tidak saya kerjakan, buat apa lah. Begitu ya. Kalau kita misalnya berada di suatu tempat, gitu ya, lalu kita kerja. Orang itu berkata, yang teman kita berkata, ini tidak dibayar loh ya. Oh ya, buat apa lah. Begitu ya. Kita di dunia begitu. Jangan mau ngerjakan perbuatan yang tidak ada pahalanya. Lah, kan enak gitu tuh. Kerjakan perbuatan menghasilkan pahala. Untuk apa? Untuk akhirat. Warjul yawmal akhirah, kata Nabi Syuaib. Warjul yawmal akhirah. Lah. Kata ya, warjul yawmal akhirah, kata Nabi Syuaib. Katanya kaumnya Qarun, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah sesuatu yang untuk akhirat, bukan untuk dunia. Lah. Jadi kesimpulannya, ada lagi, wala tabghil fasad, katanya kaumnya Qarun. Nabi Syuaib juga begitu. Warjul yawmal akhirah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Nah, berarti kerusakan. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang diniatkan bukan karena Allah Taala, diniatkan untuk dunia, pasti kerusakan. Nah, kalau ada suatu perbuatan yang tidak diniatkan untuk akhirat,
Ditentukan untuk dunia, pasti kerusakan. Yang mengatakan Nabi Syuaib dan kaumnya Korun. Itu pentingnya mengapa kita berbuat sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Kenapa? Untuk cari ridhonya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dunia sudah ada perbaikan. Keikhlasan itu untuk perbaikan dunia saja, untuk perbaikan di dunia dan keselamatan akhirat. Begitu. Jadi kalau ada orang berbuat bukan untuk akhirat, untuk dunia, ironisnya dunianya rusak lah, aneh itu ya. Gitu ya. Kalau ada orang itu hanya berbuat untuk dunia, anehnya rusak dunianya lah. Begitu ya. Orang beriman, tidak beriman, dua-duanya berbuat untuk dunia, dunianya rusak lah. Gitu ya. Tapi kalau orang itu beruntung untuk akhirat dan pastinya itu orang beriman, dunianya beres, akhiratnya nanti pasti selamat lah. Begitu ya. Jadi jangan kita itu lalu alergi. Loh, kenapa kok saya tidak boleh berbuat sebagaimana yang kok harus berbuat sebagaimana yang Nabi contohkan? Kenapa kok saya tidak boleh berfantasi dengan perbuatan baik? Loh, perbuatan baik itu perbuatan yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Dan satu-satunya jalan adalah lewat sunnahnya Nabi SAW. Begitu loh. Tujuannya mencari ridhonya Allah Ta'ala lewat sunnahnya Nabi. Sahabat itu kalau meriwayatkan hadis di mana Nabi tertawa, dia tertawa. Kenapa? Dulu Nabi tertawa, jadi saya ikut tertawa. Kenapa kok Nabi tertawa? Karena Allah Ta'ala juga tertawa loh. Jadi yang dicontoh itu pas persis. Begitu loh. Sahabat itu pas persis. Ada seorang sahabat ketemu Ibnu Khattab, mengucapkan salam 3 kali tidak dijawab. Dia pulang, lalu dipanggil Ibnu Khattab. Kamu tadi masuk ke sini cuma salam 3 kali tidak saya jawab, kok kamu pulang loh. Nabi juga begitu kok. Nabi berkata begitu. Iya, mana dasarnya? Awas, ada dasarnya. Lah, sahabat ini. Gitu ya. Lalu dia cari-cari, ada Abdullah bin Mas'ud berkata, "Oh iya, saya pernah mendengar." Nah, begitu ya. Dari benar-benar sahabat itu mencari apa yang Nabi kerjakan. Itu yang diperjuangkan oleh ulama hadis. Ulama hadis itu tahu satu persatu rijal hadis, tahu satu persatu dia. Begitu ya. Ada orang yang dipercaya oleh imam ini, oleh imam ini tidak dipercaya, tidak bisa. Nah, itu saya tidak percaya. Nah, begitu ya. Imam itu percaya bahwa orang itu baik, iya saya tidak percaya. Dari begitu ketatnya. Nah, begitu ya. Dari begitu ketatnya mereka mencari hadis yang Nabi SAW ajarkan. Perjuangan itu. Nah, tidak gampang lah cari hadis itu. Hadis itu bukan orangnya di sebelah rumah, tidak. Di negeri yang jauh berangkat mereka. Pakai biaya itu. Nah, pakai biaya lah. Begitu ya. Lah kita itu hanya membaca saja tidak. Baca supaya pinter. Nah, begitu ya. Kalau kita terbiasa berpikir, nanti tubuh kita tuh sehat. Nah, tapi kalau tidak ada arahnya pikirannya, tubuhnya tidak karu-karuan. Nah, harus terbiasa terfokus pada sesuatu, mikir, baca. Begitu ya. Bukan WA, bukan. Nah, bukan. Ilmu bukan dari WA. Ilmu langsung baca begini. Benar. WA itu sepotong-sepotong. Begitu ya. Tapi kalau dibaca beginilah. Nanti Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk, kecerdasan, nur, cahaya. Fa kaifa tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian tidak bertakwa? Kok bisa-bisa tidak bertakwa? In kafartum yawman yaj'al wildana siba. Kalau kalian itu kafir, kalian akan menghadapi suatu hari yang menjadikan orang itu anak kecil menjadi tua. Begitu. Apa yang terjadi saat itu? As-sama'u munfatirun bih. Gitu ya. Saat itu, gitu ya, hari itu langit, gitu ya, menjadi terpecah, fatoro, retak, gitu ya. Hari itu, ya, hari itu langit, gitu ya, munfatir di sini dikatakan. Fatara itu ya bagaimana ya, munfatir itu kalau saya bayangkan gitu ya, dia sekarang fatara itu cacat sebenarnya artinya gitu ya, menjadi berat. Nah, karena memang saat itu jangankan kita gitu ya, langit itu
menjadi begitu, menjadi create. Karena begitu beratnya apa yang dia alami. Tapi sebentar lagi pecah dia. Sebentar lagi dia pecah karena kiamat. Baik. Karena ya, katanya wa'aduhu maf'ula. Pasti janjinya Allah Subhanahu wa taala itu akan terlaksana. Yaitu siapa yang berbuat baik akan dapat kebaikan dan sebaliknya. Inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah sekedar tadhkirah, peringatan saja. Begitu ya. Kita Allah Ta'ala dimuliakan gitu ya. Hanya sekedar diberi peringatan sudah ngerti. Begitu ya. Kalau binatang tidak bisa dikasih peringatan, tidak ngerti dia. Tapi kalau kita manusia tadi diberi kemampuan lah. Oleh karena kita lihat, kenapa ya hewan saya kok tidak seperti hewan? Hewan tuh mesti begini lah. Mestinya hewan tuh kan ngerti. Jam sekian dia keluar, jam sekian dia kembali ke kandangnya. Tidak usah dibiarkan keluar kemudian dipanggil lah. Karena anak kecil tuh kan mestinya ngerti. Bangun, mandi, pakai baju, dia berangkat ke sekolah, nanti pulang-pulang sendiri kan enak gitu. Punya anak 10 enak kayak gitu lah. Tidak bisa, harus dibangunkan, dimandikan, kasih baju, sarapan, diantarkan ke sekolah. Diantarkan tidak ke sekolah dia, ke tempat lain. Buat apa ke sekolah mikir lah. Gitu ya, buat apa ke sekolah? Ke tempat lain saja, ke lapangan, mainan lah. Buat ke sekolah buat apa lah? Harus ke sekolah. Nanti dia harus dijemput, tak pulang dia lah. Nginep di sekolahan dia lah. Begitu ya, itu anak kecil. Hidupnya diatur lah. Diatur oleh orang tua yang ngerti aturan lah. Begitu loh. Nah, kalau tidak diatur tidak bisa. Begitu ceritanya. Jadi kita manusia harus Allah Ta'ala katakan peringatan saja karena sudah ngerti, diingatkan. Bukan harus diajari terus, bukan ada jenggotnya kok diajari lah. Diingatkan saja, begitu ya. Bukan lalu diajari terus-terusan, tidak bisa. Baik. Faman syata khayra bihi sabila. Ayat 30, ayat 20 agak panjang ini. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu. Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah Taala, Allah Taala tahu bahwa ada sebagian dari kalian itu yang bangun 2/3 malam. Bayangkan 2/3 malam loh ya. Ada yang separuhnya, ada yang sepertiganya. Bagaimana malam loh ini? Waktu yang dibuat tidur enak. Teorinya begitu. Kenyataannya kan tidak begitu. Banyak orang yang malam tidak tidur loh. Begitu ya, malam itu loh. Mestinya mereka habis langsung tidur. Tidur. Nanti malam misalnya jam 12 bangun sampai subuh bisa. Daripada waktunya dipakai untuk tidak tidur, mau subuh tidur, syaitan itu. Syaitan tuh ngerti jadwalnya sholat. Ini mau subuh, tidur, suruh tidur syaitan. Supaya tidak bangun subuh. Bahkan yang aneh ada orang bangun malam, subuh tidur. Itu sebenarnya Nabi. Begitu ya. Loh ya apa nih? Bangun malam, tapi subuhnya adalah setan ngerti, orang ini suruh bangun. Jadi orang yang bertakwa, bangun. Akhirnya ketiduran, subuhnya hilang. Begitu ya. Salah. Seharusnya orang itu bisa ngatur, saya harus tidur sekarang. Caranya supaya bisa tidur, tidak ketemu orang. Begitu ya, tidak ketemu orang. Kalau ketemu orang ya tidak tidur. Begitu ya. Tidak ketemu orang, saya mau tidur sekarang. Dibiasakan, kalau kita membiasakan tubuh kita terbiasa. Begitu ya. Kalau kita mengatakan saya tidak mau tidur, tidak tidur kita. Tapi kalau kita mengatakan saya harus tidur, bisa tidur kita. Tubuh kita tuh sesuai dengan perintah kita. Bukan tubuh kita ngatur kita ngatur tubuh kita. Gitu ya. Tubuh kita ngatur tubuh kita, bukan sebaliknya, salah. Kita ngatur, ayo tidur sekarang, tidur. Mesti udah bisa merem, ayo tidurlah.
Besoknya merem nanti lah, terbiasa. Nanti bangunlah. Ketika belum waktunya, jam sekian bangun dia. Nanti ada jam di kepala kita tuh ada jam. Kita buat jam yang baru. Jam sekian tidur, jam sekian bangun. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Saya bacakan hadisnya. Faqra ma tayassara minal Quran. Gitu. Baik. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Taala yang memberikan memecah-mecah, gitu ya. Allah Taala yang membatasi malam dan siang. Alima alam tuhsu fataba alaikum. Allah Taala tahu kalian tidak bisa, padahal itu seharusnya kalian kerjakan tapi tidak bisa, ya sudah. Allah Taala maafkan. Fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang gampang. Saya carikan hadisnya. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, man qara'a khamsina fi yaumin aw fi lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa membaca 50 ayat dalam satu hari, gitu ya, atau dalam satu malam, tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Yang kedua, wa man qara'a mi'a ayah kutiba minal qanitin. Siapa yang membaca 100 ayat ditetapkan sebagai orang yang qanitin, yang lama berdiri. Wa man qara'a mi'atai ayah, yang membaca 200 ayat, lam yuhajhu al-Quran yaumil qiyamah. Nah, gitu ya. Dia tidak akan dibantah, dikalahkan oleh Al-Quran di hari kiamat nanti. Bahkan dibela. Wa man qara'a khamsa mi'a ayah kutiba lahu qintar min al-ajr. Siapa yang membaca 500 ayat ditetapkan sebagai dapat qintar, satu karung pahala. Nah, gitu ya. Di sini ada seorang bernama dari Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah bersabda katanya, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran setiap sebulan 1 kali. Ya Rasulullah, saya bisa. Bacalah hatamkan setiap 20 hari. Saya bisa Rasulullah. Bacalah setiap seminggu sekali. Hatamkan maksudnya. Hatamkan setiap seminggu sekali. Wala tazid ala dzalik. Tak boleh lebih dari itu. Nah, hadis lain ada mengatakan 3. Kalau 1 hari hatam tidak ngerti isinya. Nggak ngerti isinya lah. Kalau kita misalnya ke konser, sama gitar, kita dengar nggak ada. Begitu ya. Orang itu ya ikut konser sudah hafal lagunya penyanyinya. Nah, begitu ya. Yang ikut konser itu bukan yang baru tahu. Ini siapa yang nyanyi, enggak. Sudah hafal dia lagunya penyanyinya. Itu dia tahu. Gitu ya. Bukan lalu tidak kenal lah. Begitu ya. Nah kalau kita tidak ngerti Quran, dibelani ke Mekah dengarkan Sudes, gitu ya. Ngerti isinya, tidak ngerti. Usah jauh-jauh di Surabaya saja lah. Sudah jauh-jauh berangkat ke Mekah ikut tarawih, yang ngaji siapa tidak tahu, memangnya sampai nangis-nangis, dia ikut nangis sekali barangkali. Nggak isinya apa tidak tahu pokoknya lah. Apa lah. Sudah berangkat ke Mekah, gitu ya, dengarkan imamnya Mekah atau imamnya Madinah, tapi tidak ngerti isinya. Oh begitu ya, tapi saya sudah punya uang, jangan ribut uang. Fahami isinya Quran, bisa ngerti bacaan Al-Quran baru berangkat ke Mekah lah. Oh begitu, iya, baca terjemahannya, belajar bahasa Arab, jadi tahu isinya Quran. Baru kalau ada orang ngaji tahu isinya, bukan lalu baca apa ya tidak tahu saya loh. Ya apa sih? Jangan kita meninggalkan dunia dalam keadaan tidak ngerti Al-Quran. Nah, begitu ya. Tanyain nanti akhirat, kamu dulu di dunia kerjanya apa? Iya, bahas 2024. Ada apa? Bahas tahun depan itu. Sekarang kita belum tentu hidup sampai tahun depan kok 2024. Sekarang kita nasib kita tidak jelas kok bahas yang bukan urusan kita. Ada apa lah? Gitu ya. Kita kalau taat dikasih Al-Quran disuruh memahami supaya kita selamat, fihi dzikrukum afala ta'qilun, kata Allah Taala. Kita Allah Ta'ala turunkan kitab yang kalau kita fahami isinya, kita jadi mulia. Afala ta'qilun, apa tidak berakal kalian lah. Begitu ya. Nah, sisanya ya saya baca sedikit lagi. Baik. Nanti penutup ayat ini akan saya baca minggu depan insyaallah, karena memang minggu depan masih tersambung, gitu ya, masih tersambung dengan Al-Mudaththir sesuai dengan urutan turunnya surat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.